Betul ya? Nah, di revolusi industri 4.0 kita menghadapi konsumen yang mengharapkan produk berkualitas dengan harga murah. Ya Pak ya? Betul ya? So, saat ini ada 4 skill yang harus Anda kuasai. Ada 4 skill yang akan membuat bisnis kita bertumbuh secara signifikan. Skill yang pertama adalah skill untuk menunjukkan kualitas produk kita. Ini bukan soal produknya sudah berkualitas atau belum. Ada produk yang tidak berkualitas, tapi kita mampu menunjukkan di mana kualitas produk kita. Ada produk yang sudah berkualitas, tetapi orangnya nggak tahu cara nunjukin kualitasnya. Betul ya? Akhirnya tetap nggak laku. Ada tas mahal. Kenapa tas? Tas branded itu mahal. Karena dia bisa kasih tunjuk di mana letak high quality-nya. Dan akhirnya bahkan di-endorse oleh orang yang berkualitas juga. Dipakai oleh desainer yang berkualitas. Sehingga persepsi quality itu tidak bentrok dengan tim di lapangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana atau apa yang kita miliki, quality apa yang kita miliki yang customer tuh nggak tahu, yang customer nggak paham, customer nggak ngerti, customer taunya cuma cuci, cetak foto, as simple as that. Dia nggak tahu kita pakai mesin apa, dia nggak tahu foto kita akan tahan berapa lama, dia nggak tahu chemical yang kita pakai seperti apa, karena dia pikir apa yang dilakukan Star Studio dengan apa yang dilakukan cuci cetak foto di pinggir jalan itu as equal, itu sama. Ya, satu itu. Semua perusahaan besar yang hari ini besar karena punya kemampuan menunjukkan di mana kualitas mereka meskipun tidak berkualitas dalam tanda kutip. Apple itu banyak masalah, tapi laku karena dia mampu menunjukkan di mana dia berkualitas. Microsoft banyak masalah, tapi dia mampu menunjukkan di mana dia berkualitas. Jadi saya hanya mau menyampaikan bahwa tidak ada satu produk pun yang sempurna. Star Studio kalau ditanya sempurna nggak? Nggak. Banyak masalah nggak? Banyak. Tapi di antara sekian banyak masalah ada nggak kualitas kita? Ada. Pertanyaannya, bisa nggak kita nunjukin ke konsumen di mana kualitas kita? Ya. Yang kedua adalah tidak bisa tidak efisien. Zaman sekarang itu nggak bisa kalau nggak efisien. Kenapa nggak bisa nggak efisien? Karena harga bahan baku pasti naik. Efisiensi datang dari productivity. Mau efisien, produktif. Kalau nggak bisa produktif, kurangin orang. Kurangin orang, udah pasti itu. Udah nggak mungkin lagi bisa ditoleransi. Kerjanya rangkap. Tapi kalau mau orangnya banyak, harus menghasilkan. Betul ya? Menghasilkan apa? Menghasilkan sales, menghasilkan profit. Baru kita bisa bayar diri sendiri. Kan gitu ya? Kalau nggak percaya nanti cek aja total profit yang kita miliki dibagi jumlah karyawan. Kalau profit kita 100, kita bayar karyawan 100, berarti karyawan kita belum menghasilkan apa-apa. Karena minimum karyawan menghasilkan 6 kali profit. Ya, yang wajar. 3 kali itu oke. Ya, 4 kali good, 6 kali the best. Gitu, minimum yang kita harus kejar. Kalau 1:1 berarti ya pada dasarnya kita belum menghasilkan apa-apa. Jadi profit kita basically habis untuk bayar karyawan plus 50-50. Jadi kayak 50-50 sama perusahaan kan gitu ya. Masuk akal nggak? Kebayang nggak? Kalau saya punya satu karyawan, misalnya saya punya satu karyawan ya, penjualan 100 juta, cost kita 90 juta, sisa 10 juta, betul nggak? Betul ya? Gajinya Nuni 5 juta. Betul ya? Berarti saya cuma bisa menikmati 5 juta. Betul ya? Ini 50-50 dengan kita. Sama aja kita 50-50 dengan karyawan. Is it worth it atau tidak? Nah, kalau nggak worth it, dia harus menghasilkan lebih. Kenapa?
Karena resiko kita, resiko karyawan adalah 5 juta berbanding resiko yang kita keluarkan untuk perusahaan ini ada nggak? Berapa? Berapa investasinya? Investasinya? Betul. Baju, sepatu, itu investasinya, betul ya? Ongkos dan seterusnya. Katakan 5 juta investasinya. Ini 1 bulan gaji udah BEP. Perusahaan, dia keluar 1 miliar. Kenapa karyawan harus menghasilkan lebih? Karena perusahaan harus mengembalikan investasi yang memungkinkan kita tanpa modal dapat gaji. Ngerti maksudnya ya? Kenapa harus melakukan itu? Karena kita harus mikir, perusahaan udah keluar 1M, kita ini gratis. Asal tuker waktu kita, dapat duit tiap bulan. Kalau nggak ada perusahaan, nggak ada kita, kan gitu ya kira-kira. Dalam bahasa kasarnya seperti itu. Kenapa harus lebih dari itu? Karena kita harus lebih efisien. Productivity itu menjadi penting. Nah, yang ketiga adalah apapun produk yang kita jual, goalnya adalah cash flow. Goalnya apa? Cash flow. Nah, untuk membuat 3 hal ini bisa jalan, kita butuh apa? Leadership. Nah, di revolusi industri 4.0 kita